motivasi untuk anak giat belajar tuh biasanya dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya biasanya karena salah satu faktor mungkin dari guru atau dari teman. Tapi kebanyakan memang zaman sekarang itu ada mood dari rumahnya. Biasanya bawa mood tuh dari rumah ke sekolah. Itulah salah satu menjadi motivasi. Jadi ada dari lingkungan sekolahnya, ada dari lingkungan rumahnya. Tapi kebanyakan motivasi yang terbesar itu dari lingkungan sekolah. Selanjutnya, apakah anak harus menjadi anak yang pintar di sekolah? Nah, untuk keharusan ini harus ya, harus pintar. Tapi untuk menjadi juaranya, kadang pintar dengan juara itu berbeda. Jadi kalau untuk pintar memang harus pintar, karena kebanyakan zaman sekarang termasuk dengan materi yang sekarang itu di sekolah juga ada IKN namanya. Itu memang harus anak lebih berwawasan, membawa lebih berwawasan, makanya diharuskanlah anak itu harus pintar. Tapi untuk ranking prestasi itu bukan menjadi standar tolak ukur. Gitu ya. Terus, apakah penghargaan atau hadiah yang sering diberikan sama anak ini? Nah, kalau di sekolah biasanya itu ada dua tipenya. Kalau yang dari sekolah biasanya itu hadiah itu bisa berupa dengan penghargaan, bisa berupa barang. Kebanyakan zaman sekarang kalau di sekolah tuh seperti piagam, piala, itu berupa hadiah-hadiah yang dari pihak sekolah. Tapi kalau dari rumah biasanya itu yang sering diberikan ke anak itu berupa pujian, seperti ih hebat ya, ih pintar ya, nah, gitu. Jadi tergantunglah dari itunya. Tapi kalau untuk barang itu kebanyakan dari pihak sekolah yang memberikan, kebanyakan untuk zaman sekarang. Terus, adakah hukuman yang sering diberikan sama anak? Nah, ini juga hukuman ini terbagi dua juga, dari sekolah atau dari rumahnya. Kalau dari sekolah kebanyakan sih zaman sekarang guru itu jarang memberikan hukuman karena ada standar dengan undang-undang peraturan yang perlindungan anak sama undang-undang tentang pendidikan. Nah, kebanyakan dari rumah biasanya juga diberikan hukuman karena sesuatu hal yang misalnya anak tadi jauh dari perintah yang disuruh atau dari yang diingin orang tua, kebanyakan seperti itu. Tapi di zaman sekarang ini semenjak adanya undang-undang, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, hukuman tadi sudah mulai agak menjauh. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau ditanya hukuman sering diberikan, biasanya kalau dari sekolah udah jarang diberi hukuman, tapi kalau di rumah biasanya paling orang tuanya hanya merepet atau kalau orang tuanya mas sekarang nasihat itu aja sih saya serap. Lanjut ya, Pak. Iya, lanjut. Terus, pada saat kapan anak diberikan penghargaan kayak reward gitu? Nah, kalau dari pihak sekolah itu biasanya pas di akhir semester. Kebanyakan tuh pembagian raport atau memberikan hasil belajar siswa anak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di rumah biasanya ada sedikit prestasi dari anak atau kelebihan yang dianak dari orang tua biasanya diberikan penghargaan, hadiah bisa berupa seperti mainan atau barang-barang yang diinginkan si anak. Biasanya seperti itu. Jadi ada dua, dari sekolah atau dari rumah. Terus, bagaimana peran orang tua dalam keberhasilan pendidikan anak? Nah, ini dia. Untuk peran orang tua sebenarnya dalam pendidikan anak itu sebenarnya 75%. Sedangkan dari pihak sekolah itu sebenarnya cuma 25%. Tetapi kebanyakan orang tua sekarang itu langsung menyerahkan ke sekolah gitu. Ibaratnya gini, begitu mendaftar si anak tadi di sekolah tertentu, langsung diibaratkan orang tua sudah menyerahkan full 100% pendidikan tadi kepada si guru atau di sekolah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena lebih banyak waktu anak di rumah daripada di sekolah. Maka seharusnya orang tua itu 75% dalam peran pendidikan si anak, dengan dari sekolah itu hanya 25%. Tetapi sekarang itu udah terbalik. Nah, itu dia. Ini terjadi di kalangan sekarang sih. Selanjutnya, bagaimana peran guru dalam keberhasilan pendidikan anak? Nah, peran guru dalam
peran guru sebenarnya hanya melanjutkan apa sih visi dari misi si orang tua untuk menitipkan anak tadi di sekolah. Tapi kebanyakan sekarang peran guru yang lebih banyak daripada peran orang tua dalam pendidikan si anak, mengakibatkan jadi ketika si guru tadi kurang mengenakkan dalam penyampaian materi, akibatnya ke anak dampaknya. Nah, karena dari dampak si anak tadi yang kurang menanggapi apa yang dari mau gurunya, akibatnya si anak kurang motivasi dalam berpendidikan. Akibatnya itu seperti itu. Siapakah yang lebih bertanggung jawab atas kemampuan akademik dan keilmuan, orang tua atau guru? Nah, sebenarnya ini seharusnya dalam pendidikan karakter itu orang tua, dalam pendidikan Islam pun juga orang tua. Tetapi itu tadi zaman sekarang, ketika orang tua yang sudah bekerja lelah, ketika pulang dianggapnya semua pendidikan tadi itu diserahkan ke guru. Padahal guru itu hanya melanjutkan apa yang diinginkan, visi misi apa yang diharapkan si orang tua kepada si sekolahnya. Guru itu hanya melanjutkan. Nah, ketika jenjang sekolah berbeda seperti SMA, SMP, itu guru setiap mata pelajaran berbeda. Beda dengan sekolah dasar dan sekolah TK atau PAUD yang dimana notabene-nya guru yang memegang penuh di kelas. Tetapi tidak sepenuhnya si guru tadi bertanggung jawab dalam pendidikan, keberhasilan karakter si anak. Seharusnya orang tua lah yang berperan aktif dalam pendidikan, keberhasilan, dan apa yang diharapkan dari keluarga itu sebenarnya kepada si anak. Mungkin seperti itu. Jadi lebih penting peran orang tua daripada peran si guru dalam